Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini, Mimin ingin membawakan alur cerita film yang berjudul Avatar: The Way of Water. Film yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan tentang petualangan Jake yang mencari pelindungan suku baru klan Na'vi, Metkayina. Karena kembalinya manusia ke Pandora dan berusaha untuk memburu Jake dan keluarganya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita filmnya. Pada awal film diperlihatkan kehidupan Jake Sully dan Neytiri. Kini mereka sudah mempunyai banyak anak. Mereka adalah Neteyam Lo'ak dan Tuk, juga seorang anak yang mereka adopsi, Kiri yang merupakan anak dari Dr. Grace. Di sana terdapat juga anak dari Kolonel Miles yang bernama Spider. Ketika Jake dan Neytiri sedang menikmati kebersamaan mereka, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan manusia. 1 tahun berlalu. Manusia kini bisa membangkitkan orang mati. Dimulai dari kelompok Kolonel Miles yang dihidupkan dengan cara memindahkan ingatannya ke dalam tubuh Avatar. Scene berikutnya diperlihatkan pertempuran kelompok Na'vi yang sedang berusaha untuk memotong jalur distribusi logistik manusia. Di sini Neteyam terluka cukup parah akibat dia dan adiknya Lo'ak yang meninggalkan pos penjagaan mereka. Beralih ke Kolonel Miles dan timnya yang kini telah tiba di Pandora. Dengan satu misi khusus yaitu menyusup ke dalam markas bangsa Na'vi. Ketika sedang menjalankan misi, Kolonel Miles menemukan jasad manusianya dan rekaman saat dia meninggal. Di sini dia pun bertekad untuk balas dendam dan membunuh Jake Sully. Anak-anak Jake yang sedang bermain di hutan melihat kelompok Kolonel Miles dan melaporkan hal ini pada ayah mereka. Sebelum mereka sempat kabur, tiba-tiba mereka pun tertangkap dan disandra. Jake dan Neytiri berusaha untuk menyelamatkan mereka. Di tengah pelarian mereka, Spider terjatuh dan akhirnya tertangkap oleh kelompok Kolonel Miles. Dia pun dibawa ke markas manusia dan disiksa agar dia membocorkan informasi mengenai keberadaan Jake dan juga markas bangsa Na'vi. Kolonel Miles memutuskan untuk membujuk secara halus yang ternyata cara itu berhasil. Mengetahui bahaya yang mengintai keluarganya, Jake memutuskan untuk meninggalkan hutan dan pergi jauh dari sana. Mereka pun sampai di suatu desa bernama Metkayina, di mana penduduknya hidup di pinggir laut dan mereka memiliki fisik yang berbeda. Istri kepala suku yang bernama Ronald menolak kedatangan Jake dan keluarganya, karena Jake dan keluarganya berdarah campuran. Kepala suku yang bernama Tonowari juga menolak dengan alasan ia takut kalau Jake akan melibatkan desanya dalam perang. Namun akhirnya mereka diterima setelah Jake meyakinkan Tonowari bahwa ia hanya ingin agar keluarganya aman. Di sana Jake dan keluarganya belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Dibantu oleh 2 orang anak kepala suku yang bernama Sirea dan Aunung. Di sini Jake juga belajar untuk mengendalikan tunggangan laut dibantu oleh Tonowari. Tidak seperti anak Jake yang kesulitan beradaptasi, Kiri tampak menikmati kehidupan barunya di bawah laut. Dalam upayanya untuk menyusup ke markas Na'vi, Kolonel Miles bersama dengan timnya berusaha untuk hidup dan berpikir seperti Na'vi. Dibantu oleh Spider, mereka pun pergi untuk mendapatkan Mountain Banshee. Aunung bersama temannya mengajak Lo'ak untuk pergi bermain ke suatu tempat. Dia pun menyuruh Lo'ak untuk menangkap ikan dan pergi meninggalkan Lo'ak sendirian. Ternyata ia dan temannya sengaja untuk meninggalkan Lo'ak di sana karena ia tidak suka dengan Lo'ak. Di tengah kebingungannya tiba-tiba mencoba berlari dan kehabisan napas, pun akhirnya diselamatkan oleh seekor Tulkun. Mereka berdua pun akhirnya berteman dan Tulkun yang diketahui namanya adalah Payakan mengantar Lo'ak pulang ke desa. Aunung yang ketahuan meninggalkan Lo'ak sendirian dimarahi oleh ayahnya. Namun Lo'ak berbohong dan membela Aunung. Mereka pun akhirnya berteman dan Aunung menceritakan bahwa Tulkun bernama Payakan yang menyelamatkan Lo'ak diasingkan oleh kaumnya.
Payakan telah melanggar tradisi para Tulkun untuk tidak membunuh dan diasingkan. Setelah itu Kiri diajak Sirea untuk pergi ke tempat leluhur desa Metaina. Di sana Kiri mencoba untuk menyambungkan kesadarannya dengan tempat itu. Tiba-tiba Kiri pun melihat ibunya kembali dalam alam kesadaran itu, dan ketika ia mencoba bertanya siapa ayahnya, sambungan langsung terputus. Kiri pun kejang-kejang. Kiri pun dilarikan ke desa, dan di sini Jake meminta bantuan temannya untuk menyembuhkan Kiri. Ternyata hal ini membuat keberadaan Jake diketahui oleh pihak militer karena temannya tertangkap oleh radar. Kolonel Miles bersama tim segera berangkat menggunakan kapal penangkap Tulkun. Sesampainya di sana, Kolonel Miles mulai menginterogasi penduduk desa dan membakar desa mereka. Pada saat yang sama, migrasi para Tulkun telah selesai dan mereka semua kembali ke desa. Mengetahui metode yang dia gunakan tidak berhasil, Kolonel Miles memutuskan untuk memburu Tulkun di sekitar wilayah desa, untuk memprovokasi penduduk desa, dan menangkap Jake. Di sisi lain, Loak yang penasaran bertanya mengenai Payakan yang selalu terlihat sendiri. Untuk menjawabnya, Payakan mempersilakan Loak untuk masuk ke dalam mulutnya dan membuat koneksi dengannya. Diperlihatkan bahwa Payakan bersama rombongannya mencoba untuk melawan manusia yang memburu mereka. Hanya Payakan yang berhasil selamat, dan ini membuatnya dianggap sebagai paus pembunuh karena mencoba untuk membunuh manusia. Kembali ke desa, Loak dimarahi oleh Tonowari karena ia telah menjalin hubungan dengan makhluk yang diasingkan. Kepala desa menjelaskan bahwa apapun alasannya, mereka tidak boleh membunuh, karena hanya akan menghasilkan kebencian dan pembunuhan lainnya. Loak yang kesal pun pergi dari tempat itu. Scene beralih memperlihatkan Kolonel Miles dan para awak kapal pemburu paus yang bersiap untuk berburu. Mereka berburu para Tulkun dengan cara menembakkan pelampung ke sayap Tulkun agar mereka muncul ke permukaan. Setelah itu mereka membuat ledakan di dalam air yang membuat para Tulkun kehilangan kemampuan navigasi ekolokasi mereka. Diakhiri dengan menembakkan rudal ke perut Tulkun dan langsung menewaskannya. Diketahui Tulkun diburu hanya untuk diambil cairan dalam otaknya yang bisa membuat manusia awet muda, dan sisa bangkai Tulkun dibuang ke laut. Penduduk desa Metkaina sangat terpukul mengetahui para Tulkun di darahnya dibantai oleh manusia. Penduduk desa menganggap Tulkun sebagai saudara spiritual mereka dan berencana untuk balas dendam. Mengetahui bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sia-sia, Jake mencoba meyakinkan mereka untuk menghentikan balas dendam. Di sini Jake memberitahu bahwa alat ini harus segera disingkirkan dari Tulkun. Karena alat ini merupakan pelacak yang dipakai manusia berburu Tulkun. Mendengar pendapat dari Jake yang seorang Toruk Makto, penduduk desa pun mengurungkan niatnya. Setelah itu Loak pergi mencoba memperingatkan Payakan mengenai alat pelacak tersebut. Sesampainya di lokasi, Loak melihat di tubuh Payakan tertancap alat pelacak dan mencoba untuk melepaskannya dibantu oleh yang lainnya. Ternyata di situ sudah menunggu kapal milik Kolonel Miles. Melihat hal itu, Loak memberitahu Jake mengenai situasi mereka. Jake, Neytiri bersama penduduk Metkaina bergegas untuk menyelamatkan mereka. Loak dan kawannya mencoba melarikan diri dari kejaran para manusia, namun sayangnya Loak, Tuk, dan juga Sirea berhasil tertangkap. Jake bersama penduduk desa yang telah sampai tidak berdaya melihat anak-anak mereka disandra. Di sini Kolonel Miles meminta Jake untuk datang sendirian jika ingin anaknya selamat, yang langsung disetujui oleh Jake. Tanpa diketahui, Payakan mengawasi mereka dari bawah laut. Marah melihat Loak disandera, Payakan pun beraksi. Melihat hal itu, para penduduk pun ikut bergabung dalam pertempuran. Sementara Jake dan Kolonel Miles bertempur, Payakan berhasil membunuh para pemburu paus dan membalaskan dendamnya. Neteyam yang telah sampai di geladak kapal berhasil membebaskan para sandera dan berusaha untuk menyelamatkan Spider. Sayang, Neteyam harus tertembak ketika berusaha untuk lari dan menghembuskan napas terakhirnya. Jake dan Neytiri bersama Spider pergi ke kapal untuk menyelamatkan Tuk dan Kiri yang ditangkap Kolonel Miles saat mereka sedang sibuk bertempur. Di sana pasukan Kolonel Miles sudah bersiaga untuk menyergap mereka. Jake dan Neytiri mulai membunuh mereka satu persatu.
Hingga hanya Kolonel Miles yang tersisa. Merasa terdesak, dia pun mulai menyandera Kiri dan membuat Jake menjatuhkan senjatanya. Neytiri yang dendam menyandera Spider, yang merupakan anak dari Kolonel Miles. Tidak disangka Kolonel menuruti Neytiri dan menyerahkan senjatanya. Mereka pun pergi dan hanya menyisakan Kolonel Miles dan Jake yang menyadari kalau dia harus membunuh Kolonel untuk menghentikannya. Di saat Kolonel Miles dan Jake sedang bertarung, Tok dan Neytiri malah terjebak di dalam kapal yang akan tenggelam. Sementara itu pertarungan Jake dan Kolonel berakhir dengan kemenangan Jake. Namun Jake sudah lelah dan kehabisan napas, tidak bisa kabur ke permukaan dan menunggu ajalnya. Spider dan Kiri yang berhasil kabur bertemu dengan Loak dan mereka bertiga mencoba untuk menyelamatkan keluarga mereka. Di tengah usaha penyelamatan mereka, Spider bertemu dengan Kolonel Miles yang sudah pingsan. Dia malah menyelamatkannya dan membawanya ke tepian. Di sisi lain, Loak berhasil menemukan ayahnya dan mencoba untuk menyelamatkannya. Jake yang sudah pasrah menyuruh Loak untuk pergi, yang langsung ditolak oleh Loak. Dia mengajari ayahnya untuk menahan napas di dalam air. Terlihat Kiri yang sedang bermeditasi untuk mengumpulkan kemampuannya. Kiri tiba-tiba dapat mengarahkan makhluk laut yang dapat bersinar untuk menemukan Neytiri dan Tup. Boa dan Jake dibantu oleh Payakan berhasil untuk menuju ke permukaan yang disusul oleh Kiri, Neytiri, dan Tup. Mereka semua akhirnya berkumpul kembali. Diperlihatkan keluarga Jake dan penduduk desa yang mengantar kepergian putra mereka, Neteyam, ke tempat peristirahatan kekal di bawah laut. Di scene terakhir diperlihatkan Jake yang akhirnya menyadari kalau ia tidak bisa terus berlari dan bertekad untuk melawan. Dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.